illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Ngaleh, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid beserta anak-anak kita yang hadir, puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya. Kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh, kita lakukan secara berjamaah. Salawat beri salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, walaupun sudah 15 hari kita diguyur hujan lebat, tapi kita dalam tabah dan sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan sekalian, topik ceramah kita pada subuh ini yang pertama firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 9, dan kemudian dalam surat ayat Az-Zukhruf ayat 11, dan kemudian dalam surah 4 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan hujan dari langit untuk keberkahan bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kami hidupkan lahan-lahan yang mati. Dan itulah kami mengeluarkanmu nanti dari kubur. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Jadi yang pertama, air hujan itu turun untuk berkat bagi kita. Yang kedua untuk rahmat. Nah, kata Allah, wa nunazzilu minas sama'in. Kami turunkan hujan dari langit untuk rahmat. Dan yang ketiga adalah wa nunazzilu minas sama' ma'an lituhrikum, yaitu untuk bersuci, membersihkan diri kita, tempat tinggal kita. Dan kemudian yang keempat untuk keseimbangan. Dunia ini sekalian diciptakan Allah, ada malam, ada siang, ada surga, ada neraka, ada sakit, ada mati, ada panas, ada hujan. Itulah dia. Dan yang kelima untuk mengingatkan kita dari kekeliruan, kekhilafan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama Bapak sekalian yaitu untuk berkah. Ibu sekalian, kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ucapan salam kita ada doa 3. Assalamualaikum, selamat. Yang kedua rahmat, yang ketiga berkah. Kadang-kadang Ibu sekalian, berkah itu sudah diambil oleh Allah dari kita. Seseorang uang masuk itu tiap bulan sama. Tapi seorang tanggal 20 dompetnya lah tipis. Seorang tanggal 30 dompetnya mesti tabah. Bisa kecil-kecilan seorang kok boros, seorang kok hemat. Tapi berkahnya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga pakaian yang kita pakai, kendaraan, rumah, segala macam. Jadi kita minta berkah. Maka Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Seandainya satu penduduk, satu negeri, satu kota itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari langit, kata Allah Subhanahu. Tapi kalau mereka mendustakan, azab kami agak pedih, kata Allah. Itulah berkah itu sekalian. Jadi itu salah satu dari hujan air yang turun dari langit. Yang kedua sekalian dari rahmat. Rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita juga sudah pernah menyebutkan Allah itu mempunyai 100 rahmat. Innallaha mi'ata rahmatin unzila minha rahmatan wahidatan minal jin wal is yata'atabal wasu ala waladihi wa akharallahu ta'ala wa tisin yaumal qiyamah. Allah itu mempunyai 100 rahmat, dikirim ke dunia ini satu. Dengan rahmat yang satu itulah seluruh bangsa di dunia, baik muslim atau tidak, yang berjumlah lebih kurang 8 miliar,
termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan dengan rahmat yang satu itu. Nanti Allah akan berikan 99 di akhirat. Coba bayangkan sekalian, dan satu gue bersama-sama tuh. Nanti khusus bagi orang beriman 99 akan kita terima di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Makanya ibu sekalian, rahmat di dalam pembukaan undang-undang kita dikatakan berkat, maksud berkat kan? Berkat rahmat Allah. Nah, sangat religius ya. Berkat rahmat Allah kita raih kemerdekaan ini. Dan yang ketiga Bapak sekalian adalah untuk bersuci, membersihkan. Kalau listrik mati ibu sekalian masih ada opsi. Bisa lilin, bisa lampu togok, bisa lampu sekorong, bisa lampu stroket. Tapi kalau ayah yang terutama yang ayah pakai PDAM yang tidak ada semua, 3 hari saja mati juga susah. Itu air itu Bapak untuk kebersihan kita, kesucian kita, betul kan? Nah, itulah. Dan kemudian untuk keseimbangan, nah, seperti yang disampaikan tadi, Allah itu menciptakan segala dua, ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka, ada dunia, ada akhirat, ada hidup, ada mati, ada panas dan ada dingin. Panas di dunia ini sekalian yang pertama karena ulah-alik pesawat sedunia ini. Dan kemudian juga dalam catatan sekalian karena api rokok. Nah, api rokok itu sekalian kalau orang nama rokok mungkin 10 batang sehari. Awak jumlah awak 8 miliar, nama rokok kecil lebih ibu indah dianggap saya setengah 4 miliar. Berapa rokok bagi yang merokok itu misalnya, itu menyebabkan panas juga. Makanya keseimbangan. Dan kemudian ibu-ibu sekalian yang kelima untuk Allah mengingatkan kita. Hadis dari Aisyah, ya Rasulullah, saya lihat Rasulullah kalau sudah awan dan mendung kok agak tidak gembira. Sedangkan umat kalau hari hujan atau mendung dia gembira. Ya Aisyah, kenapa saya gembira? Jangan-jangan ini azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Ad dan juga kaum Nabi Nuh. Bapak sekalian, memang ujian Allah itu ada dua. Ayat Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah terjadi kerusakan dan kehancuran di dunia, di bumi dan di laut karena ulah tangan manusia. Pohon-pohon ditebangi yang kita kenal dengan illegal logging. Coba cari bos sekalian, ayah nombor tu kayu yang ditawang, dikecilin kayu tumbang, dan dipotong elok-elok kayu tu. Itulah bagus sekalian. Malah menurut seorang ahli baik di UNAN ataupun di IPB, kalau bapak sekalian sebentuk ini apanya tidak akan terjadi bencana itu, tapi karena pepohonan itu ditebangi, terjadilah longsor, terjadilah yang kita ingat banjir itu ibu-ibu dan sekalian. Dan yang kedua juga ibu sekalian perlu kita lihat ayat Allah, ma min musibatin fil ardi anfusikum illa fi kitabim mubin. Tidak akan terjadi musibah di bumi ini dan di dirimu kata Tuhan kecuali sudah tertulis dalam Al-Qur'an. Kedua-duanya harus kita pandangkan ibu sekalian. Yang pertama karena ulah perbuatan manusia, tidak lagi mengindahkan aturan-aturan Allah. Yang kedua memang semata-mata ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik kaum atau kaum Nuh. Ibu sekalian masih ingat Nabi Nuh umurnya ibu sekalian 950 tahun, Pak. Tapi Nabi Isa ikut dan mogoknya 80 orang, Pak. 80 orang kan? Nala itu diajak oleh Nuh nak muat. Diajak kakak untuk mendengarkan nasihat segala macam, hanya nak muat. Itu ya Pak sekalian. Itu umat Nabi Nuh. Kemudian diberi isyarat oleh Allah, Nuh banjir akan datang. Buatlah kapal. Yang kumpulan dek Nuh kau di bukit kau, ahli-ahli arsitek tukang kapal kau siap dulu sekalian. Kecek kau Nuh kau nak taat tu. Kau kumpul kapal Nuh ada di bukit kau. Karena jual tu kapal senang. Ibu-ibu sekalian, tidak cukup itu saja. Kapal nala siap gandang tadi itu ibu sekalian,
nyobain ibu sekalian nandur haka tadi BAB di Kapagam. Kan dah tanggung-tanggung lah. Lah manggunung lah melimpun yang di sini. Tapi ada 3 orang pulang dari lewat gunung tadi, tersinggung. Sebelum itu sekalian datang penyakit kulit Pak. Semuanya nandur haka tadi dapat penyakit kulit. Manggawi ilmu dia segala macam. Sekali ada 3 orang tersinggung lah kapal tadi. Sihat. Di pusat ke tangan kiri siap lo, di tangan ke kaki siap lo. Diketahui itu bagaimana? Bondong-bondong lah mak nuan apa tadi nuraka tadi mengambil makin kunyang dan dibuatnya di kapal itu sekalian. Sehatlah yang disebut penyakitnya tadi. Ada satu kampung tiba, kami ulun siap lah, ambil lah. Sehingga terpaksalah batas-batas papan tadi yang pokoknya diambil jadi di depan sembul itu doraka. Kemudian ibu sekalian, kata Nabi Nuh, mari kita ke kapal, banjir akan datang. Tapi bagi yang tidak beriman, tidak mau jadi, termasuk anak istri. Ya bunaya, apa kata Tuhan itu nak anakmu itu Nuh biasa lah. Itulah ibu sekalian kita lihat. Nuh itu ibu-ibu sekalian, istilah nama juga bahasa Ibrani ibu sekalian. Ada namanya, yang pertama Sakur, terima kasih dia. Yang kedua nunggu panangi Pak. Nuh itu artinya panangi. Bab itu sebelumnya bernama Nuh aku baru seorang anak muda ketek saya nampak anjing jelek dia hanya caci anjing kau seburuknya kepada aku. Dengan izin Allah anjing tadi mengecek, hai pemuda, kalau mencaci ambo berarti mencaci yang menciptakan ambo yaitu Allah. Menangi itu menangi Allah. Ampuni dosa ambo. Akhirnya diberi nama Nuh. Itulah Bapak Ibu sekalian. Karena mencaci binatang. Pokoknya Ibu sekalian, awak tidak boleh merendahkan seseorang. Binatang aja diremehkan sudah dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu Ibu sekalian, yang diberikan Allah kepada kita ini mungkin ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang karena ulah perbuatan tangan manusia yang kita lihat, dan malah Ibu sekalian kalau kita baca di berita di Aceh itu lebih ganas dari tsunami. Tapi ada orang pejabat di pusat pengajian, itu di media sosial saya. Ala datang Prabowo ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, ke apa? Iya, kan gitu kan. Jadi itu ibu-ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, untuk bagaimana kita menghadapi musibah, yang pertama kita bersabar. Allah katakan innallaha ma'as-sabirin. Bahwasanya Allah itu bersama orang sabar. Kalau ibu sekalian tafsirnya bersama itu bisa kita tafsirkan bersama-sama tagak, sama tunduk, sama jalan. Kalau kita sabar. Itulah bagusnya menghadapi ujian dan cobaan. Ada keluarga kita mungkin ibu sekalian yang memang ada yang belum ditemukan. Adonan suami, adonan anak, segala macam untuk Palembang, segala macam. Jadi kita berdoa dan kita bersabar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibu-ibu sekalian, tentunya kita ramaikanlah rumah Allah, masjid seperti kita di Masjid Raya ini ibu sekalian. Yang ketiga, bagi orang yang mampu, berbagilah kita kepada teman-teman kita yang dapat musibah tersebut ibu-ibu dan ibu sekalian. Itu yang kita lihat Bapak Ibu. Dan kemudian jangan ada rasa takbur. Jangan ada rasa sombong kita ibu sekalian. Kalau ada rasa sombong kita, ada rasa takbur kita, Tuhan marah kepada kita. Jadi Allah itu sangat marah kepada orang-orang yang takbur dan pada orang-orang yang sombong. Dan kemudian ada tidak ada kata-kata itu. Makanya ibu sekalian, ada kata-kata yang kita katakan insya Allah kalau Allah mengizinkan. Dan kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, tentunya bahwa ujian itu dikatakan oleh Allah SWT, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah dia beriman tidak akan diuji? Tidak. Ujian Allah itu akan datang kepada kita Bapak dan Ibu sekalian. Cuma ujian itu ibu-ibu seperti yang kita sampaikan tadi, ada ibu sekalian yang agak ekstrem. Itulah karena jauh salah aja terus. Ada 2 kemungkinan.
Kemungkinan yang pertama iyo karena lebih salawat. Kemungkinan kedua semata-mata ujian. Maka ibu sekalian anak sekolah ke tahu aduh nilainya kalau nilai diuji. Nih tingkatnya mulai dari SD, sekolah SMP, SMA sampai mahasiswa. Kalau tidak diuji tahu itulah. Makanya ujian yang paling berat itu bukan para rasul dan para nabi dan kemudian orang-orang yang beriman. Ibu-ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan hujan yang membawa berkah, membawa rahmat kepada kita, dan makanya kita berdoa Allahumma hawailana wa la alaina, ya Allah datangkanlah hujan tapi di sekitar kami, jangan di atas kami. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, namanya kuntum Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.